Halo teman-teman karakter semuanya, selamat datang di video selanjutnya, tips sukses berkuliah. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang hierarki DIKW setelah sebelumnya kita membahas tentang 6 kemampuan wajib yang harus kita miliki selama kita berkuliah. Nah, ketika kita berada di dunia perkuliahan, seperti yang saya sebutkan di video-video sebelumnya, budaya akademik di sini itu sangat berbeda sekali. Dan salah satu perbedaan yang paling dasar di sini itu yaitu high order thinking skills. Kenapa? Ketika kita berada di dunia perkuliahan, kita harus memperhatikan kemampuan ini lebih dekat lagi. Apa maksudnya? Hierarki DIKW akan menjawab semuanya. Itulah kenapa di video kali ini kita akan membahas tentang hierarki DIKW dan bagaimana model ini bisa lebih menyadarkan kita bahwa pengetahuan yang ada di sekeliling kita itu dibangun dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Ketika kita berbicara tentang perkembangan zaman, bisa kita lihat hal sederhana di sekeliling kita. Contohnya bangunan. Bagaimana bangunan sekarang terlihat berbeda jauh dengan bangunan tradisional seperti dulu. Dan itu merupakan penyaringan dari pengetahuan yang berasal tadinya dari data, menjadi informasi, dan divalidasi menjadi pengetahuan, dan pada akhirnya menjadi sebuah kebijakan. Dan kebijakan itu hierarki tertinggi. Biasanya kebijaksanaan ini merupakan hal yang sering kali kita dengar di pemerintahan. Nah, poin pertama yang akan saya bahas di sini yaitu data. Data di sini merupakan hal yang paling dasar. Fernandes tahun 2014 menjelaskan bahwa data itu merupakan sekumpulan fakta-fakta objektif dan mempunyai ciri-ciri tersendiri masing-masing tersebut. Nah, lebih jelasnya lagi, data itu merupakan fakta yang belum terorganisasi dan belum diproses atau masih mentah. Maksudnya masih mentah di sini karena masih kurangnya interpretasi dan konteks. Misalnya di sini kita ambil contoh jurnalis yang ingin melakukan wawancara pada salah satu narasumber. Nah, di sini hasil wawancara tersebut masih berupa data, belum informasi sama sekali. Karena apa? Di sini belum diproses dan belum diorganisasikan. Nah, selanjutnya di poin kedua ini yaitu informasi. Nah, di sini kita ambil contoh lagi dalam kasus jurnalis tadi. Misalnya ketika jurnalis tersebut sudah mewawancarai seorang narasumber. Data di sini yang belum terorganisasi tadi, kemudian si jurnalis tersebut memproses dan menginterpretasikannya sesuai konteks dan tujuan yang diinginkan oleh si jurnalis tersebut. Dan di sini sudah masuk informasi. Jadi singkatnya informasi itu data yang sudah terorganisasikan, sudah diinterpretasikan sesuai konteks. Nah, poin yang selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan hal yang paling penting sekali di sini karena perkembangan yang kita lihat di sekitar kita ini merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Di tahun 2007 dan Koltai tahun 2016 juga menjelaskan bahwa semakin banyaknya informasi bukan berarti berkembangnya dalam ilmu pengetahuan, tetapi di sini informasi yang tersebar juga harus diseleksi. Dan seperti yang kita ketahui ada beberapa syarat ilmu pengetahuan seperti logis, objektif, metodis, sistematis, universal, kumulatif, berkembang, dan tentatif. Kita sebagai mahasiswa di lingkungan akademik dunia perkuliahan lebih menekankan pada ilmu pengetahuan di hierarki yang ketiga ini. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ketika kita mendapatkan informasi entah itu dari teman kita, dari dosen kita harus berpikir secara kritis atau mengevaluasi informasi yang tersebar. Karena ketika kita mendapatkan informasi tersebut, untuk mencapai ilmu pengetahuan, kita harus melakukan riset terlebih dahulu, mengumpulkan informasi, dan memvalidasinya. Nah, setelah kita mengumpulkan informasi tersebut dan memvalidasinya berdasarkan hasil riset kita, di sini hasil tersebut sudah mencapai ilmu pengetahuan. Jadi kita mempunyai pengetahuan baru. Nah, hierarki yang terakhir yang paling penting dan ini sering digunakan oleh pemerintahan, kita juga bisa menerapkan prinsip ini sebenarnya, yaitu kebijaksanaan. Mungkin beberapa dari kita sering mendengarkan kata kebijakan dari pemerintahan. Dan kebijakan di sini bukan hanya sekedar aturan, tetapi jika kita amati, mereka melakukan riset terlebih dahulu secara mendalam. Dan ketiga hierarki dari bawah yaitu data, informasi, sampai pengetahuan sudah mereka lalui dan pada akhirnya mereka memutuskan bahwa inilah kebijakan yang paling baik. Namun secara keseluruhan, yang namanya kebijakan di sini bukan berarti kita hanya mengikuti saja, tetapi tetap kita harus berpikir kritis karena kebijakan tersebut juga dilakukan oleh sekumpulan manusia juga sama seperti kita. Jadi di sini juga kita sebagai mahasiswa lebih baiknya melihat lebih dekat bagaimana proses kebijakan tersebut dibuat supaya kita dapat memahami secara mendalam mengapa kebijakan tersebut diterapkan dan siapa saja yang terlibat di dalamnya, karena hal itu akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut pada akhirnya diterapkan untuk kita semua. Inilah hal yang menariknya kita sebagai mahasiswa, di mana kita melihat bukan hanya dari data dan informasi saja. Mungkin dulu kita secara sadar atau tidak sadar melihat data informasi saja, tapi melihat ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan seperti hal yang terlalu kompleks kayak gitu. Dan kita sebagai mahasiswa dituntut untuk fokus
lebih ke ilmu pengetahuan dan bahkan kebijaksanaan. Namun contoh hal yang sederhana dari kebijaksanaan di sini juga, mungkin beberapa dari kita ada yang pernah mendengar kata-kata bijak atau quotes. Apakah itu sudah berarti bijak? Belum tentu kayak gitu, karena itu berupa informasi. Kita harus melakukan riset terlebih dahulu apakah itu benar. Kita bisa dikatakan bijak jika kita sudah melewati 3 proses tadi, yaitu data, informasi, sampai membentuk pengetahuan, dan pada akhirnya bisa menjadi sebuah kebijakan. Nah, setelah kita membahas tentang 4 poin dari hierarki DIKW tersebut, terus apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai mahasiswa? Nah, ada 2 poin yang paling penting untuk diperhatikan, yakni cultural records dan scholarly records. Nah, yang pertama, cultural records itu lebih ke jenis teks yang sering kita gunakan pada umumnya. Mulai dari menulis status di Facebook, menulis status di WA, atau texting dengan orang lain. Ketika kita mendapatkan informasi tersebut, kita harus hati-hati karena itu belum tentu. Misalnya kita sering mendapatkan informasi dari WA, dari grup ke grup yang lainnya, menyampaikan informasi tentang gempa atau apapun itu. Dan kita harus hati-hati terhadap informasi tersebut. Kita harus memvalidasinya terlebih dahulu sebelum kita memutuskan bahwa informasi tersebut benar atau tidaknya. Nah, yang selanjutnya yaitu scholarly records. Jenis teks ini lebih ilmiah. Jadi di sini biasanya ada referensinya, terus ada eksperimen, terus ada penelaahan sejawat atau dalam bahasa Inggrisnya itu peer review, dan sudah melewati review dari para akademisi. Contohnya ketika kita sebagai mahasiswa nanti akan mempublikasikan jurnal ilmiah kita, sebelum mempublikasikan jurnal ilmiah kita akan melewati yang namanya sidang skripsi, dan di sanalah yang disebut dengan reviewing process. Jadi apa yang kita teliti tersebut divalidasi terlebih dahulu sebelum kita mempublikasikannya. Dan hal ini ditujukan untuk memperkuat hasil penelitian kita. Nah, di salah satu video nanti juga saya akan membahas tentang perbedaan Google dan Google Scholar, di mana kita akan melihat perbedaannya secara signifikan. Di sini intinya kita harus memahami bahwa ada 2 jenis teks secara garis besar, yaitu cultural records dan scholarly records. Di mana cultural records itu teks yang bisa dibuat oleh siapa saja dan belum tentu kebenarannya. Nah, di sini yang harus kita fokuskan sebagai mahasiswa yaitu lebih fokus ke scholarly records atau jenis teks akademik. Nah, contoh-contoh dari scholarly records ini seperti jurnal ilmiah, proceeding, buku-buku non-fiksi, dan artikel-artikel ilmiah ini dapat kalian temukan di Google Scholar. Nah, jadi di video ini setidaknya kita sudah mengenal informasi mana yang bersifat akademis dan yang tidak. Dan itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye for now.